Halo sahabat, semoga selalu sehat, sukses, dan bahagia. Masih dalam suasana PPKM, jadi kita mengisi waktu dengan prakarya yang insya Allah bermanfaat. Nah, ini prakarya kita kali ini, saya ada kursi kantor. Ini sebenarnya kerusakannya ada dua. Yang pertama, hidroliknya sudah rusak. Yang kedua, papan dudukannya itu sudah hancur karena dia terbuat dari partikel kayu ya, yang disusun begitu, kayak tai geraji begitu. Nah, itu kena air jadi sudah pada hancur, jadi pada rontok kalau kita dudukin. Nah, kita ambil prioritasnya dulu, berarti saya akan mengganti papan dudukannya dulu beserta busanya. Nanti next prakarya kita adalah mengganti hidroliknya. Nah, kita mulai saja untuk memperbaiki papan dudukan kursi kantor ini dan mengganti busanya. Namun sebelum kita lanjut prakarya kita, alangkah baiknya jika sahabat semuanya subscribe, like, dan share agar kita semakin semangat untuk membuat prakarya berikutnya. Oke, langsung saja. Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mengukur luas dari permukaan papan dudukannya. Kita gunakan alat ukur meteran, kita hitung panjang dan lebarnya untuk kita siapkan papan tripleknya. Nah, ini papan tripleknya yang akan kita gunakan. Ini saya beli online, nanti insya Allah di belakang saya sertakan kebutuhan-kebutuhan beserta harganya. Ini kita potong sesuai ukuran tadi ya sahabat ya. Jadi kita potong dulu sesuai ukuran. Setelah itu baru kita mal ya. Oh iya, di sini sahabat saya menggunakan gergaji manual ya, karena saya nggak punya jigsaw. Jadi ini prosesnya agak lumayan lama. Jadi saya potong manual. Nah, ini sudah terbentuk kotaknya. Kemudian setelah kita ukur, nah kita lepas baut-baut yang masih mengunci, masih menempel di papan dudukan yang lama. Ada 4 baut di situ, yaitu 1, 2, 3, dan satu lagi di atas ada 4 ya, itu yang saya solatif itu udah hancur itu ya. Ada 4 di situ. Nah, itu ada juga yang pecah. Jadi sekalian nanti kita lem ya, kita gunakan lem untuk menyatukannya yang sudah pecah ini. Oke, kita buka bautnya. Ini agak susah ya sahabat ya bautnya, jadi saya terpaksa menggunakan gerinda untuk melepas 3 baut, dan yang 1 baut alhamdulillah bisa terbuka dengan lancar. Nah, ini jadi baut ini yang saya bawa ke tukang baut untuk saya beli model sesuai model yang ada. Nah, ini hasilnya setelah berhasil saya bongkar. Terlihat tuh sudah hancur sekali ya, bahannya dari partikel-partikel seperti itu, jadi kurang kuat. Jadi kita akan menggantinya dengan papan triplek yang lebih tebal ya. Saya menggunakan yang 9 mili ya sahabat ya. Oke sahabat, nah ini setelah terbuka tadi ada 3 baut yang sudah selek ya, sudah karatan, nggak bisa dibuka. Nah, ini terpaksa ketiganya kita gunakan gerinda untuk melepasnya. Nah, ini sudah terlepas ya. Maaf saya tidak videokan proses gerindanya. Ini sudah saya lepas 3 baut yang berkarat dan sudah tidak bisa dilepas secara manual ya.
sudah kita lepas. Nah, langkah selanjutnya adalah kita melakukan pengepasan ya, atau biasa disebutnya di mall ya, di mall. Jadi kita sesuaikan triplek dengan ukuran papan dudukan dari kursi kantor ini. Nah, setelah kita tandain dengan bolpen, kita lakukan proses penggergajian. Nah, sementara itu, ini bungkusnya, kulitnya kita bisa cuci dulu ya. Kita bersihkan dulu, kita rendam, baru kita jemur. Nanti kalau prosesnya udah selesai, yang ini juga udah kering gitu. Nah, ini baut yang tadi susah dilepas ya, ini saya gerinda nih, berhasil. Ada 3 baut. Ini triplek yang udah kita potong sahabat ya, yang tadi kita sudah bentuk. Nah, ini sudah pas dengan tempat dudukannya. Nanti tinggal kita tandain untuk titik-titik bautnya. Ada 4 di bawah yang kita tandain. Nanti kita lakukan pengeboran untuk lubang bautnya. Kita bor sesuai titik yang kita tentukan. Nah, ini adalah busa yang sudah saya beli online juga. Ini saya beli yang lumayan tebal. Ukurannya itu beli itu semeter kali 50 kalau nggak salah ya. Nah, kita potong sesuai ukuran papan dudukannya tadi. Terus kita tandain menggunakan pensil, atau bisa juga langsung dipotong dengan cutter ya. Nah, ini busa yang akan kita pakai. Ini saya menggunakan yang tebal 5 cm dengan density-nya 20 ya. Bisa dibandingkan dengan busa sebelumnya, itu tipis banget yang sebelumnya. Jadi sengaja saya pakai yang tebal biar lebih empuk ya sahabat ya. Nah sahabat, ini busa yang sudah kita potong sesuai pola dari dudukan kursi kantor kita ya. Sudah kita potong, nanti tinggal kita rapikan. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengeleman. Saya menggunakan lem ini, Ibon, untuk merekatkan triplek ini dengan busa. Nah, ini busanya. Cara melakukan pengeleman ini bisa dioleskan di kedua sisi, tapi saya hanya di satu sisi aja, yaitu pada di bagian tripleknya ya sahabat ya. Oke, kita siapkan lemnya, kita buka dulu. Ini saya beli 15.000 di toko bangunan ya. Nanti insya Allah bahan-bahannya dan harganya saya sertakan di akhir video ya sahabat ya. Oke, kita buka dengan obeng min ya, obeng minus. Ini kondisinya, kondisi lemnya. Kita melakukan pengeleman bisa di dua sisi, tapi saya hanya di satu sisi aja, yakni di bagian triplek. Bagian tripleknya saya hanya menggunakan alat seadanya. Ini saya punya tusukan sate. Jadi ini yang saya gunakan. Kalau mau lebih bagus sih bisa menggunakan, dimasukkan dalam botol ya, botol aqua, tutupnya dikasih lubang, itu lebih merata. Tapi saya butuhnya cuman ini aja, jadi ya udah saya pakai seadanya aja ya kan, namanya juga mengisi waktu. Nah ini hasilnya yang sudah diolesin lem, harus merata semua, tapi sebenarnya sih nggak merata juga nggak apa-apa ya sahabat ya, karena ini cuman fungsinya cuman menempelkan sedikit lah, soalnya nanti kita kunci lagi pakai kain joknya. Nah sekarang kalau lemnya sudah kering, kita tempelkan busanya ke tripleknya ya.
kita tempelkan, kita tekan-tekan merata agar dia menempel. Kita lakukan dengan menekan-nekan di pinggiran-pinggirannya, di tengahnya juga sampai benar-benar menempel. Nah, setelah menempel, nanti kita bisa amplas untuk busanya agar bentuknya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, langkah berikutnya yaitu kita pasang sarung kulitnya, kita gunakan untuk menutup busanya. Nah, tadi udah kita cuci ya sahabat ya, jadi udah bersih. Nah, ini untuk proses ini saya menggunakan staples tembak ya. Ini kita bisa lakukan penyeteplesan di bagian 4 ujung sisinya. Ini sebagai pengunci aja dulu. Di bawah, di atas, samping kiri kanan. Nanti kalau sudah terkunci, baru dilakukan sekeliling dan lebih rapat agar lebih kuat ya sahabat ya. Oke, kita lakukan proses penyeteplesan ini. Kita kunci dulu bagian ujung-ujungnya, baru nanti kita lakukan sekeliling sarungnya ini agar lebih kuat. Jadi kita bisa kunci di bagian 4 sudutnya dulu ya, di atas, bawah, kiri, kanan. Kalau sudah kunci, baru dilanjutkan dengan sisi-sisi yang lain sampai sebisa mungkin serapat dan sekuat mungkin. Nah, selanjutnya kalau sudah dikunci untuk masing-masing sisinya, sekarang kita buat staples itu lebih rapat lagi agar lebih kuat ya sahabat ya. Kita lakukan di sekiranya masih ada longgar, masih ada celah, kita staples lagi. Jadi biar dia kuat. Nah, ini hasilnya yang sudah saya staples rapat ya. Jadi lebih kuat. Dan ini udah siap kita pasang ya untuk bautnya. Oke sahabat, langkah terakhir yaitu kita akan memasang keempat bautnya. Jadi ada 4 baut di bawah ini yang harus kita kencangkan agar lebih kuat tentunya ya. Oke, dan setelah pemasangan keempat baut ini, berarti kita sudah menyelesaikan satu prakarya di masa PPKM ini, yaitu mengganti papan dudukan, mengganti busa, kemudian menyarungkan lagi ya dengan sarung yang lama, tapi cuman kita bersihkan, kita cuci. Nah, sesuai janji saya tadi sahabat ya, di akhir video saya akan uraikan untuk bahan-bahan yang kita perlukan. Di sini saya menggunakan triplek 9 mm dengan ukuran 40 x 120 cm ya. Saya beli online itu seharga 50.000. Saya butuhnya untuk papan itu sebenarnya hanya 40 cm. Jadi kalau dihitung jatuhnya itu sekitar 16.666 rupiah ya.
Nah, cuman karena dia jualnya ukuran 40 kali 120 ya kita beli, kan masih ada sisa, nanti kita bisa pakai buat yang lain. Kemudian untuk busa ini saya beli online juga, itu dengan ukuran 50 kali 100 kali 5 cm, jadi lebarnya 50, panjangnya 100 dengan tebal 5 cm, itu harganya 55.999. Sama kita di sini butuhnya cuma 40 cm. Jadi kalau kita bagi proporsional itu ketemunya sekitar 22.399,60. Kemudian kita juga membutuhkan lem, saya beli di toko bangunan itu 15.000. Dan untuk pengeleman itu mungkin menghabiskan sekitar setengah kaleng itu ya, jadi nggak sampai habis, masih ada sisa. Itu berarti kalau proporsionalnya berarti 7.500. Dan kemudian baut kita beli 4 biji karena bautnya sudah karatan, dan yang 3 juga sudah rusak karena kita gerinda. Itu 4 biji 3.000. Jadi kebutuhan bahan kita adalah 16.666 untuk triplet. Kemudian untuk busa 22.399, kemudian untuk lem 7.500 dan baut 3.000. Jadi total kesemuanya itu ada 49.566,27 rupiah ya sahabat ya. Oke sahabat, demikian prakarya kita kali ini. Semoga memberi manfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan di-share ya, karena sedikit buat kita atau sederhana buat kita, tapi bisa jadi itu sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Terus berkarya dan terus berbagi manfaat. Terima kasih.